Selamat datang di Rahaku di Kelas. Hari ini kita mendapatkan tamu. Ini seru banget nih tamunya nih. Sebenarnya namanya Pak Ade, Dr. Ade. Dr. Ade ini saya kenal udah lama sekali dan sebenarnya banyak sekali membantu saya dalam banyak hal, meskipun juga saya menjadi dosen examinernya juga sekaligus. Beliau ini ahli sistem thinking, sistem dynamic yang mungkin kita belum familiar mendengarnya terlalu banyak. Tetapi sebenarnya banyak hal kita harus menggunakan sistem thinking dan sistem dynamic untuk kita mampu berpikir secara holistik dan terukur dalam melihat sebuah masalah. Tapi nanti tentang itu akan diceritakan beliau. Beliau ini 8 tahun menjadi staf ahli DPR Komisi 1, betul? Sejak Pak Pohan, kemudian Prananda Paloh, kemudian sampai sekarang masih bertahan di DPR, kan canggih banget. Nah, Pak Ade, jadi gini. Saya itu sebenarnya kan mau mengundang Prof. Purnomo sebagai dekan SPM. Kami nyebutnya Pak Utomo Sensei. Pak Utomo Sensei. Dekan SPM ITB. Tapi sekarang untuk mengantarkan awal kepada apa sih sistem dynamic, apa sih sistem thinking, mungkin saya harus undang dulu Pak Ade sebagai pembuka pintu awalnya. Kenapa? Karena kan kita selama ini sudah sama-sama memperkenalkan gitu kan, bagaimana menggunakan sistem thinking dan sistem dynamic kepada kajian-kajian pertahanan dan juga pandangan keamanan, termasuk juga industri pertahanan. Jadi monggo dipersilakan, saya nggak akan ganggu. Pak Ade yang lead kelas ini seperti apa, terangkan supaya begini. Yang penting intinya adalah kita semua memahami betapa ilmu-ilmu hard science dan soft science itu harusnya itu dimix. Bukan hard science berdiri sendiri dan soft science berdiri di other corner gitu. Demikian kelas, silahkan. Ya, selamat siang. Terima kasih sebelumnya Ibu Koni. Ini kebetulan sudah seperti kakak saya sendiri. Saya manggilnya beliau itu sister. Oke, jadi sistem itu apa sih sebetulnya gitu. Jadi saya mulai dengan sebuah definisi dari Oxford Dictionary, yaitu dalam bahasa Indonesianya adalah satuan dari sesuatu yang bekerja sama, sebagai bagian dari mekanisme atau jaringan yang terhubung, sebagai sebuah kesatuan yang rumit. Itu definisi generiknya. Jadi kalau pengertiannya sendiri, sistem itu adalah faktor-faktor yang terhubung dan dia berkomunikasi serta melakukan sesuatu kegiatan dengan tujuan yang sama. Itu pengertian dari sistem. Kemudian mungkin nanti ntar ada slide ya di sini. Saya mulai dari sejarah singkatnya aja. Ini dimulai dari seorang ahli biologi namanya Ludwig von Bertalanffy. Jadi pada intinya dia sesuatu yang bisa bekerja, yang bekerja di alam itu pada dasarnya bisa ditiru di sosial. Intinya itu. Dan kemudian tahun 50-an juga diperkuat oleh tahun 30-an diperkuat oleh Kenneth Boulding. Nah, itu juga dia menggulirkan sebuah pergerakan keilmuan yang kemudian kita kenal sebagai General System Theory atau GST. Itu menjadi basis daripada keilmuan sistem yang sekarang. Kemudian sistem ini kemudian terbagi dua dalam perkembangannya. Yang satu itu adalah menjadi sistem science, yaitu mulai dari Simon, Beer, Churchman, Batson, Chaplin, Mason, Ulrich dan lain-lain. Dan kemudian menjadi yang kedua itu adalah sistem dynamics, yaitu mulai dari Forrester, Meadows, Goodman, Robert, Redos, dan macam-macam. Nah, itu akhirnya pecah dua. Apa sih bedanya? Nanti ntar saya akan jelaskan bedanya. Nah, sekarang kita ke sistem thinking dulu. Sistem thinking atau sistem dynamics. Jadi sistem thinking itu adalah kita menggambarkan dulu logiknya, hubungan-hubungannya. Nah, setelah itu sistem dynamics itu baru ntar bisa kita hitung gitu loh. Nah, jadi sistem thinking ini adalah metodologi untuk memahami fenomena sosial. Yaitu kita mulai dari gambaran besar,
kita bisa menghitung perspektif jangka pendek dan jangka panjang, kemudian harus mengakui adanya dinamika, kerumitan, dan faktor saling bergantungan dalam sistem tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah kita menghitung semua hal yang terukur maupun yang tidak terukur. Contohnya kita bisa menghitung hal seperti cinta misalnya, itu bisa diketahui levelnya. Nah, kemudian kita bisa menjadi bagian dari struktur fungsi yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Nah, kemudian dari sistem dynamic sendiri adalah, ini udah mulai definitifnya lebih keras, itu pendekatan untuk memahami perilaku non-linear dari sistem yang rumit menggunakan stock flow atau aliran, kemudian umpan balik seperti itu, dan kemudian time delays atau waktu tunda. Oke, saya kasih contohnya, nanti ntar ada gambarnya mungkin. Jadi begini, kalau kita punya deposito di bank, maka kita akan memiliki bank interest rate, dan bank interest rate itu atau bunga bank ini akan memperkuat lagi deposito bank. Ini positif, sehingga garisnya ada reinforce. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian pemahaman sistem thinking atau dynamics lagi yang lain adalah kita mengenal yang namanya linear thinking. Linear thinking itu seperti gini. Kalau dari A, kemudian kita menuju B, kemudian ke C, kemudian baru D. Ini linear. Namun dalam sistem thinking ini nggak berlaku, karena ini tidak mewakili tidak mewakili realita. Yang terjadi dalam dunia nyata itu adalah non-linearity. Jadi kalau dari A ke B ke C bisa saja balik ke A-nya atau ke B-nya. Kemudian ini dari B bisa saja langsung ke E atau D. Gitu. Nah, itu sangat kacau dan sangat liar. Itu yang kita akui dan kita coba paham. Dan kemudian ada lagi pemahamannya, kalau itu dari ini ya, dari Kim Denon dari Pegasus. Nah, kemudian ada lagi pemahaman yaitu level of understanding. Jadi begini, bayangkan ada 3 level pemahaman. Pertama itu adalah levelnya kejadian, gitu. Dan kemudian dari sini misalnya kejadiannya hujan gitu. Nah, yang aksi yang bisa kita lakukan paling banter itu adalah reaksi. Gitu. Apakah kita berteduh kah, langsung lari lah, apa tuh ambil jaket hujan segala. Kemudian kita masuk lagi lebih dalam, yaitu tingkatan pemahaman yang bersifat pattern atau pola atau perilaku. Semisal kita tahu pola hujan itu kalau udah bulan yang ber Desember, November itu udah musim hujan. Nah, kita hanya bisa melakukan aksi yaitu adaptasi. Misalnya kalau udah musim hujan kita sudah harus nyiapin payung, kita harus nyiapin jas hujan dan segala macam. Kita antisipasi hujan mau datang. Nah, yang ketiga adalah level pemahaman dari struktur penyebab dari fenomena itu. Jadi kalau kita memahami struktur, oh ternyata ini selalu terjadi kalau begini, ini terkait dengan ini. Nah, itu kita nyebutnya sebagai struktur. Nah, kalau ini kita bisa melakukan aksinya, yaitu perubahan. Saya kasih contoh. Nah, jadi ini beneran ya. Jadinya fenomena yang saya ingin tampilkan adalah kebakaran di Bandung. Jadinya pernah ada penelitian di ITB, saya baca penelitian teman. Nah, Bandung itu selalu kebakaran. Jadinya dan kebakaran itu membuat repot dan ya reaksinya itu ya blambir lah segala macam, keamanan dan namun bukan itu. Setelah dipelajari lagi lebih dalam, polanya kapan sih Bandung itu kebakaran? Bandung ternyata kebakaran pada musim apa? Bukan musim kemarau, musim hujan. Lucu kan? Air justru ada api kan gitu. Nah, kemudian digali lagi lebih dalam, penyelidikan lagi segala macam, ambil data dan akhirnya terungkap setelah dibuat urutan struktur
ternyata air hujan itu mengenai kabel yang terbuka, terjadilah korslet. Nah sekarang ditanya nih, kenapa kabel bisa terbuka? Ternyata ada kabel jenis tertentu, merek tertentu yang sangat populer di Bandung karena murah, ya kan? Dan itu jelek kualitasnya. Sehingga apa? Akhirnya Pemda Bandung kemudian direkomendasikan untuk melarang kabel itu untuk masuk ke Bandung, gitu, atau tidak digunakan lagi. Dan kemudian akhirnya muncullah pola baru, yaitu tiap musim hujan sekarang nggak kebakaran. Dan muncul lagi fenomena Bandung bebas kebakaran. Nah itu salah satu caranya pemahamannya. Waktu masih banyak? Oke, masih banyak. Nah kemudian sifat-sifat daripada sistem thinking atau sistem dynamics, yaitu kita udah bahas tadi, dia non-linearity, dia tuh nggak mungkin linear. Makanya matematik yang kita gunakan juga matematik yang non-linear. Misalnya regresi nggak kita pakai gitu. Bukan karena gimana, karena regresi itu hanya bisa melihat sebuah tren, tapi regresi itu tidak bisa menjelaskan kenapa tren itu terus berbalik gitu. Nah itu yang nggak bisa dijelaskan oleh regresi misalnya. Nah kemudian dari struktur, kita harus mempunyai karakteristik dari sistem thinking adalah mempunyai struktur. Jadinya variabel yang punya hubungan, yang berbasis konfigurasi, yang menghasilkan jadi gini, struktur itu menghasilkan perilaku. Struktur itu mencerminkan adanya pola gitu loh. Nah itu struktur penyebab dari pola yang kemudian menyebabkan lagi dari fenomena yang terjadi. Dan kemudian kita punya yang namanya dynamicity, yaitu the condition of being dynamic. Jadinya kalau orang yang dinamis, dia tuh punya dynamicity. Nah itu karakter daripada sistem thinking atau dynamics. Dan kemudian sistem dynamics juga memiliki kemampuan interaksi, karena dia tidak berdiri sendiri, dia selalu berhubungan, dipengaruhi maupun dipengaruhi. Nah kemudian sistem thinking atau dynamics mempunyai sifat integration. Jadinya begitu sebuah struktur fungsi itu berdiri, dia tidak berdiri sendiri, dia part of the team. Nah itu dia terintegrasi dalam sebuah fungsi yang besar. Dan kemudian ini yang penting, yaitu non model mental. Apa artinya? Jadi begini, kalau manusia punya pengalaman, misalnya dalam sebuah manajemen itu ada seorang yang pengalamannya itu membuat dia itu lebih baik, atau membuat keputusan-keputusan dia lebih baik. Nah itu disebutnya orang itu mempunyai model mental yang matang, kira-kira begitulah. Nah masalahnya adalah ketika orang itu pensiun, maka organisasi tersebut tidak mempunyai model mental yang matang gitu. Nah untuk mencegah ini terjadi, makanya tugas daripada sistem thinking atau sistem dynamics adalah membuat sebuah learning organization, sehingga kita tidak lagi bergantung oleh orang-orang yang memiliki model mental yang tertentu gitu. Nah, sehingga ini disebutnya sebagai learning organization atau smart management. Nah, itu tujuan daripada atau karakteristik daripada sistem dynamics ini. Nah, kemudian ada lagi karakternya yang khas, yaitu simulate. Jadinya setelah kita bikin struktur dalam benak kita kemudian bisa lakukan simulasi gitu. Nah inilah yang kemudian sangat bermanfaat. Semakin realistik simulasi, semakin sistem itu menjadi robust, menjadi sebuah sistem yang bisa diandalkan. Dan bisa kita tambahkan ketika ada pengalaman ke depan, sistem yang sudah ada dan simulasi itu ditambah lagi, semakin matang dan semakin matang. Itu karakter daripada sistem thinking dan dynamics. Nah, kemudian kita masuk pada sistem science. Sistem science ini pemahamannya adalah saya bacakan dulu ininya, definisinya.
the ordered arrangement of knowledge acquired from the study of system in the observable world together with the application of this knowledge to design a man-made system. Jadinya ada sesuatu yang kita perhatikan dan kemudian kita bisa bangun sistem buatan manusianya. Jadinya dari alam kita tiru dan kemudian kita bangun yang seperti yang alam lakukan. Kira-kira begitulah dari sistem sains. Jadi sistem sains ini dia memberontak daripada sistem thinking gitu loh. Jadi sistem sains ini lebih pada enggak semua sistem dynamics bisa digunain gitu. Itu kan ngitung gitu loh. Enggak semua bisa dihitung juga dia bilang gitu. Kita harus akui itu, dan kemudian saat kapan sistem thinking atau dynamics itu digunakan, saat kapan enggak gitu. Atau cukup kita juga. Nah, mereka menjuluki si mazhab sistem thinking, sistem dynamics ini sebagai hard system. Nah, sementara mereka mengklaim aliran mereka itu adalah soft system. Nah, kebetulan saya dalam disertasi saya juga mengangkat keduanya, dan saya juga salah satu quote and quote keturunan dari sistem thinking maupun sistem science. Sistem science saya bermazhab pada Michael C. Jackson. Oke. Jackson itu membagi dua parameter. Pertama itu adalah kompleksitas dari sistem atau kerumitan dari sistem. Makin simple, makin rumit. Nah, gitulah dia caranya. Kemudian dia juga memperkenalkan ada yang namanya parameter participants. Unitary artinya baik-baik aja dalam kesatuan gitu, ada berapa orang boleh gitu, satu atau lebih dari dua orang atau dua pihak, tapi dia bersatu. Kemudian ada lagi pluralis. Pluralis itu dua orang beda prinsip tapi dia damai, dia plural. Ini udah berbeda. Kalau ini kan value-nya satu, ini value-nya dua tapi dia nggak konflik. Kemudian yang ketiga itu adalah sifatnya koersif. Sudah beda berantem pula, kira-kira begitu. Lebih dari satu pihak, bisa dua, bisa lebih. Nah, jadi bagi temannya Jackson ini treatmentnya harus beda nih, dia bilang gitu. Kalau misalnya sudah unitary, simple pula, selesai, gitu, gampang lah bagi dia. Nah, yang susahnya itu adalah sudah kompleks, ya kan, udah kompleks, kemudian koersif. Dia sini. Wah, itu ruwet. Nah, itu butuh tools yang benar. Nah, itu notion daripada Jackson. Oke. Kemudian sistem science itu juga mengenal mereka mengeluarkan beberapa alat ilmiah gitu ya. Tapi bagi mereka bukan itunya. Mereka itu gimana niat, beda alat ilmiahnya. Jadinya ada 4 niatan. Improve goal seeking and viability, jadinya itu mencari tujuannya itu mencapai goal, tujuan gitu. Nah, itu ada lagi, itu memakai hard system thinking, system dynamics, organizational cybernetics, complexity theory. Kemudian ada lagi explore purposes. Jadinya itu kita mengeksplor tujuan. Dan kemudian ada lagi ensure fairness dan promote diversity. Nah, keempat niatan ini mempunyai specific tools yang kemudian direkomendasikan oleh Jackson. Nah, kemudian cepat aja untuk karakteristiknya, mereka punya holism. Holism itu kira-kira sama dengan integrated tadi, overall purposes, focus energy, open system. Kemudian mereka punya boundaries, harus punya batasan. Kemudian mereka put input output. Mereka harus punya feedback, ini sama dengan itu sistem dynamics. Begitu multiple outcomes, yaitu goalsnya. Kemudian equifinality, yaitu flexibility dan agility. Dia harus lincah, dia harus fleksibel. Kemudian dia mengenal entropi, jadinya entropi itu follow up input of energy atau renewal. Kemudian mereka harus punya hierarki, mereka harus punya interrelated parts, mereka punya dynamic equilibrium, yaitu stability and balance. Kemudian mereka punya internal elaborations atau details and sophisticated.
Demikian untuk pengenalan sistem menurut saya. Semoga nggak membosankan. Saya kembalikan ke Ibu Koni. Keren sekali nih Pak Ade keterangannya. Jadi coba ya, yang pada pemirsa bisa lihat ya, ternyata sistem thinking itu bisa diaplikasikan dari mulai urusan cinta, bisa, ya, sampai urusan pertahanan gitu kan, dan keamanan. Semua bidang. Berarti bisa nerangin orang-orang sifatnya seperti aku yang mudah jatuh cinta tadi, ya kan? Atau juga bisa nerangin seperti sekarang antara komposisi seorang Nikita Mirzani dengan HRS misalnya. I stand for Nikita. jadi itu bisa diukur kan sebenarnya. Bisa, jadi gini loh, ada jalan keluar yang tidak berkepanjangan dari sebuah permasalahan yang terus-menerus ada. Intinya kan demikian. Saya sedang menerima atau baru menerima buku dari CSIS, bukunya hebat sekali dan itu menerangkan sebenarnya tentang pola pertahanan kita. Dan kalau membaca buku itu ternyata dalam 75 tahun memang sih ada fluktuasi perubahan lebih baik kah atau tapi sebenarnya rata-rata masalahnya bersama gitu. Nah, mungkin satu hari ini kita akan duduk bersama karena kita pernah bikinkan sistem thinking untuk perubahan Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan. Maka sekarang saya mungkin dengan membaca buku itu kita harus duduk lagi bersama dan nanti mungkin kita share juga gitu kan. Bagaimana sebenarnya mengatur itu semua dengan sistem thinking. Ya, artinya kalau itu pola kita bisa cari itu. Berarti pola dong. Kalau 70 tahun terjadi terus-menerus berarti ada sebuah pola, ya kan? Pak Ade, terima kasih banyak. Jangan sampai kapok, nanti diundang lagi. Sampaikan salam hormat saya untuk Prof. Tomo dan semua di SBM ITB. Siap. Terima kasih. Demikian Cleaning Class, semoga mencerahkan. Sekali lagi coba hubungi Pak Ade kalau lagi patah hati. Enggak bercanda. Kalau lagi mau mengerti tentang bagaimana pemikiran sistem thinking, sistem dynamic dan turunan-turunannya untuk apa kita gunakan. Terima kasih. Bye.